Bagaimana kabarnya sobat? Tentunya selalu sehat dan selalu semangat. Alhamdulillah, para sahabat semuanya, kita masih diberikan kesehatan di tengah-tengah pandemik virus corona di negara kita. Tentunya kita harus belajar dengan menggunakan teknologi, belajar jarak jauh. Pada kesempatan hari ini, saya akan sedikit memberikan ulasan, melanjutkan dari materi sebelumnya berkaitan dengan metodologi penelitian. Bagaimana seseorang dalam mengupas manfaat, tujuan, dan seterusnya dari sebuah penelitian. Tentunya menjadi kebanggaan manakala kita bisa menyelesaikan sebuah laporan penelitian sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dulu, waktu saya membuat sebuah penelitian dan itu ternyata berulang sekali, 2 kali, sampai dengan 6 kali pada saat mengajukan beasiswa prestasi peningkatan akademik, bukanlah suatu hal yang mudah. Karena begitu kita mengajukan ternyata banyak sekali redaksionalnya, materinya, topiknya, dan seterusnya yang membuat kita merasa jenuh, merasa marah pada saat kita dikoreksi dari hasil laporan penelitian kita. Sebenarnya manakala kita sudah bisa meneliti dengan baik, maka keputusan-keputusan kita tentunya menjadi keputusan-keputusan yang berbobot, keputusan-keputusan yang bijaksana. Di dalam sebuah penelitian menjadi kebanggaan buat kita manakala ada beberapa jabatan yang menghendaki kita, menuntut kita untuk mengajukan sebuah karya penelitian terlebih dahulu, untuk memberikan informasi kepada atasan kita. Tentunya kalau kita tidak mempunyai bekal dalam meneliti, kita membuat sebuah laporan tidak sesuai, kemudian kita mengajukan tema juga tidak sesuai, sampai dengan proses penelitian juga tidak sesuai. Beruntung waktu itu saya diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Menteri Pendidikan Nasional pada saat mengikuti ajang PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, yang waktu itu di tahun 2003 diselenggarakan di kota Surakarta. Menjadi kebanggaan buat saya, orang dari pinggiran, orang dari pelosok, orang dari gunung, karena waktu itu saya tidak mengenal komputer. Bahkan melewati PIMNAS tersebut, saya bisa mendapatkan imbalan unit komputer, sehingga saya bisa belajar bagaimana mengoperasikan komputer sampai dengan membuat sebuah penelitian. Apa sih materi-materi yang bisa kita kupas dalam sebuah penelitian? Kita akan mengawali dari bagaimana tema tersebut bisa muncul, masalah itu bisa ada, karena untuk peneliti-peneliti pemula ternyata mencari sebuah permasalahan bukanlah hal yang mudah. Yang paling mudah adalah kita akan mengawali dengan mencari gap antara harapan dan kenyataan. Jadi pada saat kita mempelajari sebuah topik ekonomi bisnis, sebuah perusahaan ditarget dengan penjualan 20 unit sepeda motor terjual. Ternyata dari target tersebut meleset. Maka di situ ada gap antara harapan dan kenyataan. Maka itu bisa kita jadikan tema untuk membuat sebuah penelitian. Yang berikutnya bisa mengawali dari sebuah rasa penasaran. Pada saat pandemik virus corona seperti sekarang ini, kita penasaran sebenarnya virusnya seperti apa. Maka kita akan melihat dengan detail dari penasaran tersebut. Bagi teman-teman di bagian kesehatan akan mengambil sampelnya seperti ini, kondisi real darah orang yang terkontaminasi dengan virus COVID-19. Dilihat dari rasa penasaran.
perusahaan yang harusnya itu selalu naik, tetapi mengapa justru di puncak-puncak kesuksesan produktivitas tinggi pemasarannya turun? Itu juga bisa diteliti dari rasa penasaran. Di bidang infrastruktur, teknik sipil, di Indonesia ada proyek pembuatan gedung olahraga Wisma Atlet Hambalang yang waktu itu mangkrak. Dari penasaran tersebut kita teliti, sebenarnya di bagian mana salahnya. Yang berikutnya adalah kita bisa membaca beberapa referensi-referensi yang sudah ada, bisa dari laporan tugas akhir, teman-teman skripsi, kemudian ada tesis, ada disertasi. Di situ ada beberapa hal yang hasil penelitiannya masih membutuhkan penelitian lanjutan. Sobat sekalian bisa mengambil tempat itu untuk menggali lebih dalam. Yang berikutnya penelitian untuk uji coba. Bagaimana untuk membuat sebuah produk yang baru laris di pasaran, karena produk ini setiap saat harus berubah, maka kita uji coba, eksperimen, meneliti terlebih dahulu, membuat prototip yang bagus seperti ini, diberikan kepada pasar, bagaimana sambutan pasar, kemudian dieksperimen dalam wilayah yang lebih luas. Itu bagaimana cara kita mencari sebuah informasi yang nantinya akan kita teliti. Berikutnya, untuk hasil penelitian dapat bermanfaat sekali buat kita. Selain tadi pada saat kita mau naik jabatan, kita dapat menggunakannya sebagai salah satu referensi pengetahuan kita untuk menentukan kebijakan-kebijakan berikutnya. Karena proses produksi, proses pemasaran, rekrutmen sebelumnya sudah terdata dan sudah kita analisis. Jadi kita bisa menentukan berikutnya. Apa sih endingnya kalau kita bisa belajar itu? Barangkali nanti pada saat kita berada di perusahaan, maka kita bisa menduduki bagian quality control. Karena kita selalu melihat permasalahan-permasalahan yang signifikan yang berada di departemen tempat saudara bekerja. Kemudian bisa juga jadi auditor. Bagaimana kita mengaudit? Bisa juga bagian asesor. Kita menilai dari perusahaan-perusahaan. Tentunya kita akan melihat celah. Pada saat kita melihat sebuah topik, baik itu tema sosial maupun budaya maupun apapun, kita bisa melihatnya dengan cepat. Atau di perusahaan kita bagian quality control-nya. Bagaimana kita mengontrol kalau kita tidak tahu rentang gap-nya? Itu ranah yang nanti dapat kita jabat pada saat kita bekerja di sebuah perusahaan, karena analisis kita bisa cepat dan akurat. Berikutnya, seorang peneliti apa sih yang perlu disiapkan? Tahapannya seperti apa? Yang pertama, kita menggunakan proses melihat. Baik melihat menggunakan panca indera, ataupun kita harus merubah terlebih dahulu. Karena panca indera tidak memungkinkan, daya ingatnya dan kemampuannya, kita menggunakan alat ukur. Pertama, menggunakan panca indera bisa menggunakan lidah kita, telinga kita, hidung kita, mata kita. Orang-orang yang ahli di bidang ini, rasa hati di bidang ini, maka ini yang disebut dengan tester. Bagaimana mereka ngetes kualitas kopi, bagaimana mereka ngetes bagaimana kencangnya suara dentuman. Itu semuanya bisa didengar oleh teman-teman yang memang ahli di bidangnya. Lidahnya, bagaimana merasakan pada saat menjadi seorang quality control. Oh, ini tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kalau kita sudah melihat, baik kita menggunakan panca indera maupun menggunakan alat ukur, meteran, jangka sorong, mikrometer, kemudian ada hidrometer barangkali, dan meteran yang lain. Yang berikutnya kita, tahapan selanjutnya adalah memilah, mengelompokkan bagian mana yang akan kita teliti. Kita masuk ranah teknik,
teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, teknik industri. Kita petakan terlebih dahulu, kita kelompokkan terlebih dahulu. Yang mungkin senangnya di teknik, masuk di ranah teknik. Yang kebetulan punya kemampuan dan ingin meneliti bagian sosial, politik. Meskipun topiknya sama, hanya COVID-19, tetapi ranah penelitiannya dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Teman-teman yang teknik menyikapi apa dampaknya dengan COVID-19 terhadap struktur beton di jalan layang, di jalan tol yang ada di Jakarta. Oh, ternyata pada saat COVID-19 transportasi begitu sedikit yang lewat, yang melintas, sehingga bebannya berkurang, maka umur produk akan menjadi lebih panjang. Teman-teman yang sosial akan meneliti apa yang timbul dampak sosialnya. Apakah dengan adanya COVID ini siswa lebih semangat untuk belajar karena menggunakan informasi, atau justru malah para peserta didik yang belajar menggunakan handphone justru mengalih fungsikan yang seharusnya diwadai oleh teman-teman guru, disampaikan oleh teman-teman guru, ini justru difungsikan, disalahartikan oleh teman-teman peserta didik. Belajarnya menjadi menyimpang. Atau teman-teman yang di dunia ekonomi melihat posisi COVID-19 seperti sekarang ini, bagaimana dengan nilai tukar rupiah? Apakah negara harus mengucurkan dana 4.000 triliun agar ini selalu balance? Bagaimana teman-teman yang ada di dinas perindustrian mengambil dari sudut pandang saudara-saudara yang pada bekerja di PHK dengan jumlah yang ribuan, apa yang nanti akan ditimbulkan? Tentunya masing-masing akan mengambil dari sudut pandang sesuai dengan keinginan ataupun sesuai dengan kemampuan. Kalau ini sudah dipilah, maka yang berikutnya harus dipilih. Maka kalau sudah dipilih, kita harus memilih apa yang akan kita inginkan. Prosesnya pada saat memilih, nanti kita akan membandingkan hasil yang real yang berada di lapangan pada saat kita meneliti dengan apa yang seharusnya. Yang berikutnya, kalau ini sudah kita pilih, kita sudah analisis dengan cara membandingkan atau menyamakan dengan yang seharusnya, standarnya adalah membuat sebuah laporan. Di dalam laporan ini nanti ada hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai keputusan, telah keputusan untuk atasan kita. Yang berikutnya ada usulan penelitian, bagaimana kita memberikan informasi kepada sahabat-sahabat kita yang akan meneliti untuk periode yang akan datang. Itu prosesnya dari melihat, memilih, kemudian melihat, memilah, memilih, kemudian kita membuat laporannya. Teman-teman, tentunya pada saat kita membuat sebuah penelitian, ini akan menjadi asik karena setiap orang adalah peneliti. Minimal pada saat kita memutuskan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, meneliti pada saat kita memutuskan untuk bekerja, perusahaan mana yang akan kita pilih. Penelitian berikutnya pada saat kita berkeluarga, berikutnya pada saat kita mau membeli rumah, membeli mobil dan seterusnya. Itu semua proses penelitian. Pada saat penelitian ini gagal, maka yang berikutnya kita akan mengalami kerugian. Sehingga penelitian ini harus benar-benar valid apa yang kita lakukan, baik dalam bentuk kualitatif maupun dalam bentuk kuantitatif. Sebenarnya kita mencari apa? Pada saat kita meneliti, yang kita cari adalah titik optimalisasi, di mana perpotongan antara efektivitas dan efisiensi. Bagaimana sebuah penghematan dengan tujuan yang akan dicapai. Demikian sobat semua, sahabat peneliti, semoga nanti sukses dalam membuat sebuah penelitian dari berbagai lini program studi, khususnya teman-teman sipil, bagaimana nanti mengukur struktur beton dan seterusnya. Tidak ada tendensi apapun, berikan yang haknya, yang real,
kenyataannya tanpa ada arahan dari peneliti. Biarkan penelitian itu mengalir. Semoga materi ini bermanfaat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.